Bagaimana ku kan bernyanyi tentang kasih cintamu. Dapatkah ku rangkai puisi tentang pengorbananmu? Menggantikan mahkota kemuliaan-Mu, Tuhan. Karena diriku yang berdosa, nyawa Kau serahkan. Kau balut luka di hatiku dengan kasih yang tulus. Dosa yang merasuk Kau basuh dengan darah-Mu kudus. Entah berapa kali daku berkhianat padamu, Tuhan. Mengapa setia-Mu ya Tuhan tetap kepadaku? Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Berjumpa kembali melalui sapaan kasih dan ketukan cita Tuhan pada malam ini, dengan terus dalam satu kerinduan besar ingin bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Dan karena itu tema kita pada malam ini, penderitaan yang unik. Yesaya 53 ayat 3-4 mengatakan, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara, mengapa penderitaan Yesus disebut penderitaan yang unik? Karena penderitaannya yang lain daripada semua bentuk penderitaan yang pernah ada, yang dialami oleh manusia di atas muka bumi ini dan di bawah kolong langit ini. Ketika manusia mengalami perlakuan yang tidak adil, sebenarnya ia juga pernah berbuat tidak adil pada orang lain atau kepada sesamanya. Tetapi Yesus tidak demikian. Ia tidak pernah memperlakukan seseorang dengan tidak adil, tetapi ia diperlakukan dengan tidak adil. Ketika manusia menderita kelaparan karena tidak berdaya mendapatkan makanan, Yesus mengalami kelaparan bukan karena tidak berdaya untuk mendapatkan makanan. Ia yang mempunyai segalanya. Ia bisa membuat dari 5 roti menjadi banyak. Yang paling penting dari penderitaan Yesus ialah makna dan kedalaman penderitaannya. John Piper dalam bukunya The Passion of Jesus Christ mengatakan, Yesus berhasil melewati setiap penderitaan dan pencobaan, maka hal itu membuatnya mengalami pencobaan yang tingkat kesulitannya makin tinggi dan berat. Artinya, kalau kita telah gagal dalam pencobaan dan penderitaan, maka kita tidak lagi mendapat cobaan dan penderitaan, karena kita sudah kalah dan atau sudah gagal. Yesus tidak pernah menyerah ketika menjalani penderitaan, sejak dari lahirnya hingga di puncak Golgota, dan karenanya penderitaannya adalah sangat unik.
Tidak ada duanya, tidak ada samanya, dan tidak ada manusia yang sanggup mengalaminya. Yesus akhirnya memenangkan sebuah jalan via dolorosa, jalan penuh sengsara, dan kemenangan itu menjadi anugerah terbesar buat manusia yang percaya kepadanya. Firman Tuhan mengatakan dalam Yesaya 53 mengatakan, tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita berdoa. Ya Tuhan, karena kasih-Mu kepada kami manusia sehingga Engkau rela menderita. Karena kasih-Mu, darah-Mu Kau korbankan buat membasuh dosa-dosa kami. Oleh bilur-bilur-Mu kami menjadi sembuh. Syukur kepada-Mu ya Tuhan, Kepala gereja, Kepala rumah tangga kami, pemimpin dan gembala bagi hidup, pemimpin dan gembala bagi usaha dan karya kami, pemimpin dan gembala bagi orang tua kami dalam usia lanjut, bagi kami yang sakit, bagi kami yang jauh dari orang tua dan sanak saudara. Terima kasih untuk anugerah-Mu bagi kami hari ini hingga malam ini. Juga bila nanti kami akan beristirahat, kasih-Mu dan kuasa-Mu menjaga hingga besok. Untuk semua itu, Ibu Bapa yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun saudara berada dalam situasi apapun, buka hatimu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian sapaan kasih dan ketukan cinta Tuhan malam ini. Soli Deo Gloria.